Pernah membayangkan kalau energi matahari yang setiap hari menyinari bumi bisa langsung kita ubah menjadi bahan bakar yang siap digunakan untuk mobil, pesawat, atau mesin industri? Tidak perlu lagi mengandalkan minyak bumi yang terus menipis. Nah, itulah yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan dari seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Penemuan revolusioner ini bukan lagi mimpi futuristik, melainkan kenyataan ilmiah yang sedang dikembangkan di laboratorium-laboratorium terkemuka. Jadi gimana cara mereka melakukannya? Sebelum memahami terobosan ini, kita perlu tahu bahwa energi surya memang sudah lama dimanfaatkan manusia. Namun, panel surya konvensional hanya mengubah cahaya matahari menjadi listrik dengan efisiensi sekitar 20 hingga 21%. Artinya, sebagian besar energi matahari hilang begitu saja. Coba bayangkan, dari 100% energi yang sampai ke bumi, panel kita cuma bisa manfaatin 21% saja. Sisanya, hilang. Para peneliti bertahun-tahun mencari cara untuk memanfaatkan energi ini lebih maksimal. Inilah yang mendorong mereka untuk mengembangkan teknologi yang tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga bahan bakar sintetis yang dapat disimpan dan diangkut. Itu dia motivasi mereka menciptakan sesuatu yang lebih revolusioner. Terobosan pertama datang dari tim peneliti di Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat. Pada tahun 2015, mereka berhasil menciptakan sistem yang dapat mengubah cahaya matahari dan karbon dioksida menjadi bahan bakar cair. Proses ini meniru cara tanaman melakukan fotosintesis, sehingga dinamakan fotosintesis buatan. Hasilnya berupa karbon monoksida dan hidrogen, yang dapat disatukan menjadi bahan bakar bernama sinkrude. Jadi mereka literally meniru apa yang dilakukan tumbuhan selama jutaan tahun, tapi dalam bentuk teknologi buatan. Itu sungguh cerdas dan inspiratif sekali. Perkembangan yang lebih mengagumkan terjadi di Jerman. Pusat penelitian Helmholtz Berlin pada tahun 2020 berhasil meningkatkan efisiensi proses ini hingga 9,3%. Meski masih terlihat kecil dibanding angka panel surya biasa, namun untuk menghasilkan bahan bakar, angka ini menunjukkan kemajuan signifikan. Mereka menggunakan katalis khusus berbasis besi dan nikel untuk mempercepat reaksi kimia yang mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan bakar. Dalam 5 tahun, mereka naik dari 0 menjadi 9%. Itu adalah kemajuan yang super pesat untuk penelitian ini. Sekarang ini yang paling bikin terkejut. Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa 1 meter persegi teknologi ini dapat menghasilkan bahan bakar sebanyak 4-6 liter per hari dalam kondisi cuaca optimal. Coba pikir, 1 meter persegi. Itu ukuran kecil, mirip seperti panel surya biasa di atap rumah. Tapi dalam sehari, dia bisa hasilkan 4-6 liter bahan bakar. Bayangkan kalau kita taruh teknologi ini di seluruh atap rumah, di gedung-gedung, di pabrik. Jika teknologi ini diterapkan secara masif di daerah-daerah dengan paparan sinar matahari tinggi, seperti Sahara atau Arab, potensi produksi bahan bakar bersih menjadi luar biasa besar. Berdasarkan kalkulasi, area seluas 10.000 km persegi sudah cukup untuk memasok kebutuhan bahan bakar seluruh dunia. 10.000 km persegi itu berapa besar sih? Itu lebih kecil dari Indonesia. Jadi teknologi ini bisa feed the whole world dari area yang relatif kecil. Proses kerjanya sebenarnya cukup sederhana kalau kita pahami step by step. Panel khusus menangkap cahaya matahari dan energinya digunakan untuk memicu reaksi kimia antara air dan karbon dioksida. Reaksi ini menghasilkan hidrogen dan monoksida karbon yang kemudian diubah menjadi bahan bakar cair seperti bensin atau diesel sintetis. Jadi sistemnya gini, sinar matahari masuk, memutar roda kimia, air dan karbon dioksida bertemu dan reaksi, hasilnya hidrogen dan monoksida karbon, dan itu diproses lagi jadi bensin atau diesel. Keunggulan utama adalah bahan bakar ini dapat langsung digunakan dalam mesin kendaraan yang sudah ada tanpa perlu modifikasi. Artinya, mobil kamu yang sekarang nggak perlu dikubah sama sekali untuk pakai bahan bakar dari cahaya matahari. Itu genius banget karena kompatibilitinya sangat tinggi. Meskipun teknologi ini sudah terbukti di laboratorium, masih ada tantangan untuk memproduksinya secara komersial. Biaya produksi masih terlalu tinggi, dan diperlukan optimasi lebih lanjut agar efisiensi terus meningkat. Jadi ini masalah klasik dalam inovasi. Di lab berhasil, tapi scaling up ke level industri itu susah dan mahal. Namun, investasi besar dari berbagai negara menunjukkan keyakinan bahwa teknologi ini akan segera menjadi kenyataan di masa depan. Artinya, banyak pihak percaya kalau tantangan ini bisa diatasi. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal komitmen global untuk energi bersih. Penemuan ini memberi kita harapan baru untuk masa depan energi dunia. Dalam beberapa dekade ke depan, kita mungkin akan melihat pabrik-pabrik bahan bakar surya beroperasi di berbagai penjuru dunia, mengubah energi gratis dari matahari menjadi solusi energi bersih. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang survival peradaban manusia dan planet kita. Terbayang nggak sih, bagaimana dunia bakalan berubah? Tidak ada lagi ketergantungan pada minyak bumi yang terbatas dan mencemari lingkungan. Energi yang kita pakai setiap hari berasal dari cahaya matahari yang gratis,
bersih, dan akan selalu ada selamanya. Itu adalah visi yang benar-benar mengubah segalanya. Terima kasih banget sudah menonton video ini sampai habis. Semoga penjelasan tentang teknologi fotosintesis buatan ini bisa membuat kalian semakin penasaran tentang inovasi sains masa depan. Kalau ada pikiran atau pendapat kalian tentang teknologi ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Aku pengen dengar apa yang kalian pikirkan. Jangan lupa juga untuk kasih jempol jika video ini berguna dan share ke teman-teman kalian yang juga tertarik soal energi terbarukan. Paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video edukasi sains yang seru dan menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.